Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau setiap kali kita nonton video, kita itu sebenarnya ikut ngebantu streaming jadi lebih lancar buat semua orang, plus kita dibayar buat itu? Nah, ini dia ide gila di balik Theta. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana Theta Drop dan token T-Drop lagi ngubah total cara kita nikmatin konten. Oke, jadi gini rencana kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat dulu masalah paling dasar yang lagi ngancem internet gara-gara video. Terus, kita masuk ke solusi cerdasnya Theta, gimana ekosistemnya jalan, dan akhirnya kita bakal fokus ke Theta Drop dan token T-Drop yang jadi nyawa dari ekosistem NFT-nya. Siap? Oke, sebelum kita ngomongin solusinya yang keren banget, kita harus paham dulu segede apa sih masalah yang mau dipecahin. Percaya deh, masalahnya jauh lebih besar dari yang kita bayangin setiap kali kita neken tombol play. Coba deh lihat data ini. Video itu diprediksi bakal makan 82% dari seluruh lalu lintas internet global. Bayangin, 82%. Itu gede banget. Ini alasan utama kenapa internet kita sering lemot. Infrastruktur yang ada sekarang itu sama sekali nggak didesain buat nahan beban seberat ini. Nah, masalahnya tuh bukan cuma karena kita nonton lebih banyak, tapi gimana cara kita nonton. Kita kan maunya kualitas 4K, VR, bahkan 8K. Tapi lihat deh peningkatannya. Ganti dari HD ke 8K VR itu butuh bandwidth 25 kali lipat. Ini nih yang bikin streaming kita suka muter-muter alias buffering pas lagi seru-serunya. Dan ini dia nih biang keroknya, masalah last mile. Bayangin aja, jaringan pengiriman konten atau CDN itu kayak gudang raksasa di satu kota. Kalau kita tinggalnya jauh dari kota itu, ya pengirimannya bakal lama. Nah, itu persis yang terjadi sama video kita. Server pusatnya kejauhan, jadinya yang nge-lag dan buffering yang bikin emosi itu. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya, solusi dari Theta. Mereka nggak coba bangun lebih banyak gudang server. Nggak, mereka malah ngubah kita semua, para penonton, jadi jaringan pengirimannya. Gimana caranya? Ini dia ide gilanya. Daripada cuma ngandelin server di satu tempat, gimana kalau kita bikin semacam cache dunia pakai perangkat kita masing-masing? Jadi setiap penonton itu bukan lagi bagian dari masalah, tapi jadi bagian dari solusi. Keren kan? Gambarnya mungkin kelihatan ribet ya, tapi konsepnya tuh simpel banget. Anggap aja kamu butuh gula. Daripada pergi ke supermarket yang jauh, kamu pinjam dulu ke tetangga sebelah. Nah, Theta itu persis kayak gitu. Pas kamu streaming, perangkatmu bakal nyari tetangga terdekat yang udah punya potongan video itu. Terus ngambil dari sana, jauh lebih cepat dan efisien. Jadi ini tuh bener-bener situasi win-win-win. Kita sebagai penonton dapat streaming yang lebih lancar. Penonton lain di dekat kita juga dapat untung. Dan platform kayak YouTube atau Twitch, mereka bisa hemat biaya CDN sampai 80%. Semua orang untung cuma dengan ikut berpartisipasi. Oke, tapi pertanyaannya kan, gimana caranya bikin jutaan orang mau bagi-bagi bandwidth mereka secara sukarela? Jawabannya simple, kasih insentif. Dan di dunia kripto, insentif terbaik ya pakai token. Nah, buat ngejalanin mesin ini, ada dua bahan bakar. Anggap aja Theta itu kayak saham perusahaannya, kita pegang buat keamanan dan punya hak suara. Terus ada T-Fuel, ini bensinnya buat operasional sehari-hari. Semua aktivitas di jaringan, dari bagian video sampai transaksi, itu butuh T-Fuel. Terus gimana caranya biar semuanya aman? Mereka pakai sistem dua lapis yang pinter banget. Ada sekelompok kecil validator yang super cepat buat prosesin transaksi, kayak kasir ekspres gitu. Nah, di belakang mereka, ada ribuan guardian yang tugasnya ngecek ulang kerjaan si validator, buat mastiin semuanya aman dan terdesentralisasi, jadi kita bisa dapat kecepatan tanpa ngorbanin keamanan. Nah, sekarang kita lihat gimana jaringan super canggih ini dipakai buat salah satu hal paling heboh di dunia digital saat ini, NFT. Logikanya kan, kalau udah punya infrastruktur video secepat kilat, langkah berikutnya apa dong? Ya, NFT, pastinya. Theta Drop ini dibangun di atas jaringan Theta. Artinya, transaksi NFT di sini jauh lebih ngebut dan murah dibanding platform lain. Ini benar-benar aplikasi nyata dari kekuatan jaringannya. Dan fitur andalannya itu NFT Liquidity Mining. Ini sebenarnya cuma istilah keren buat bilang kalau kita bakal dapat hadiah karena aktif di platformnya. Setiap kali kita beli atau jual beli NFT di Theta Drop, kita dapat token T-Drop sebagai bonus. Ini yang bikin pasarnya jadi rame dan hidup. Dan hadiah yang kita dapat itu, nah ini dia potongan puzzle terakhir kita. Token T-Drop. Ini bukan token biasa loh. Token ini dirancang khusus buat jadi mesin penggerak di balik marketplace NFT Theta Drop.
Jadi, City Drop ini tugasnya ada 3. Simpel aja. Pertama, sebagai hadiah buat pengguna yang aktif. Kedua, buat ngasih kita hak suara dalam nentuin masa depan platform. Dan ketiga, kita bisa dapat lebih banyak token lagi cuma dengan nyimpan atau staking token yang kita punya. Jadi punya T-Drop itu bukan cuma soal cuan ya, ini tuh lebih kayak punya kartu member VIAP. Kita bisa dapat akses duluan ke NFT langka, dapat paket edisi terbatas dan keuntungan eksklusif lainnya. Ini cara mereka ngebangun komunitas yang solid dan bener-bener peduli sama platformnya. Nah, pasti banyak yang nanya nih. Oke, keren. Gimana cara beli TD Drop-nya? Hati-hati, jawaban buat pertanyaan ini penting banget buat keamanan dompet kalian. Dengerin baik-baik ya, ini super penting. Kamu nggak bisa beli T-Drop lewat penjualan token apapun. Nggak ada. Satu-satunya cara dapat T-Drop itu ya dengan aktif di platformnya atau lewat airdrop resmi. Kalau ada yang nawarin jual T-Drop, itu 100% penipuan. Jangan sampai ketipu. Jadi, kalau kita sambungin semua titiknya, mulai dari jaringan video peer-to-peer yang didukung Theta dan T-Fuel, yang jadi fondasi buat pasar NFT Theta Drop yang digerakin sama T-Drop, kita ini nggak cuma ngelihat proyek kripto biasa. Kita lagi ngelihat sebuah cetak biru, sebuah visi buat internet di masa depan. Internet di mana kita sebagai pengguna bukan cuma jadi konsumen, tapi juga kontributor dan bahkan pemilik. Pertanyaan besarnya adalah, apa model kayak gini yang bakal nentuin cara kita berinteraksi dengan konten di tahun-tahun mendatang? Coba deh pikirin.